Sudah semuanya? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rosatiana Dewi, SHMA. Saya di sini sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Pak, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farizal Amir sebagai pemohon. Saya Andi Maulana sebagai termohon. Saya Mariana Isapin Sotiana sebagai Ibu RT warga Kampung Durian Runtuh sebagai pendamping pemohon. Baiklah, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya akan bacakan dulu pengertian mediasi itu sendiri, yaitu mediasi tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini, kita juga mengenal prinsip-prinsip mediasi. Antara lain, yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai saja dengan mendengar pernyataan dari pihak pemohon? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu mediator. Jadi seperti ini, permasalahan ini berawal dari saudara Bapak Andi. Bapak Andi ini mempunyai sebuah rumah yang cukup megah yang berdiri di tanahnya, tetapi Bapak Andi ini memiliki sebuah atap yang cukup panjang yang menjorok ke jalan, yang dimana jalan tersebut itu merupakan jalan fasilitas umum. Jadi saya juga sebagai pekerja yang dimana saya ini selalu memakai kendaraan yang cukup besar, yang dimana saya ini selalu melewati jalan tersebut, dan saya merasa tidak nyaman dengan adanya rumah Bapak Andi ini yang terutama pada atapnya ini. Dan tidak hanya saya, Bu, yang sudah melaporkan kepada Ibu RT ini. Saya di sini hanya perwakilan warga Kampung Durian Runtuh. Jadi tidak hanya saya yang merasa terganggu dengan adanya atap Bapak Andi ini, tapi banyak sekali warga Kampung Durian Runtuh. Dan bukan hanya kendaraan besar saja yang merasa terhalangi oleh atap itu, namun bisa membahayakan juga, karena atap tersebut itu bahannya itu terbuat dari seng. Ya, seng tersebut tajam juga, bisa membahayakan nantinya ya, Bu ya. Terus mungkin saya di sini sebagai pemohon hanya ingin bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah ini pada Ibu mediator yang saya percayai sebagai yang bisa menyelesaikan masalah ini, terutama dalam
pandangan hukum. Terus jadi permasalahan ini pula bukan hanya atapnya saja yang jorok, tetapi Bapak Andi ini tidak mau memotongnya karena merasa atapnya ini itu berada tepat pada tanahnya. Tetapi warga kampung Durian Runtuh ini hampir semuanya beranggapan bahwa atap rumah Bapak Andi ini melewati batas tanahnya. Tapi Bapak Andi ini tetap dengan pendapatnya sendiri, dengan kekerasan pemikirannya sendiri, dan kami cukup kewalahan menghadapi Bapak Andi ini. Jadi saya bersama Ibu RT tentunya mencoba menyelesaikan masalah ini bersama Ibu Mediator. Sekian, terima kasih. Jadi maksudnya itu Bapak Andi ini membangun atap yang terlalu panjang gitu, betul. seperti itu. Betul. Jadi menghalangi masuk keluarnya kendaraan Bapak. Ya, betul. Ya, baiklah. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak pemohon, saya akan berikan Bapak Andi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Pak. Baik. Di sini kan saya sebagai pemohon. Saya di sini merasa keberatan atas pendapat yang Bapak Farijal berikan karena menurut saya atap rumah saya itu berada tepat di bawah tanah saya sendiri, tidak mengganggu fasilitas umum, tidak mengganggu siapapun. Mungkin kalau Bapak Farijal merasa terganggu atas atap saya karena mobilnya, mungkin itu mobil Bapak Farijal sendiri yang terlalu besar sehingga mengenai atap saya sendiri. Dan mungkin Bapak Farijal bisa lihat baik-baik di mana atap rumah saya ini berada tepat persis di bawah tanah saya sendiri, dan saya punya surat-surat lengkap atas kepemilikan tanah saya pribadi itu. Mana mungkin saya bisa mengganggu fasilitas umum, mengganggu kendaraan Bapak Farijal. Saya punya bukti semuanya bahwa itu tanah saya tidak mengganggu siapapun. Mengapa saya harus digugat seperti ini? Saya merasa tidak nyaman atas Bapak Farijal ini. Apa itu benar tepat di atas tanah milik Bapak? Iya, Ibu bisa cek sendiri ke rumah saya bahwa itu tepat di bawah tanah saya sendiri. Coba tanya kembali kepada Bapak Farijal. Benarkah Bapak? Tidak seperti itu, Bu. Kita bukan hanya saya saja sebagai perwakilan kampung Durian ini, tetapi sudah banyak sekali warga-warga sekitar yang berbicara, yang melaporkan kepada Ibu RT, betul Bu RT? Betul. Nah, bahwa atapnya itu tidak berada tepat di tanahnya, Bu. Bentar, Pak. Coba Bapak lihat baik-baik lagi. Mungkin Bapak dan warga Bapak itu merasa iri dengan rumah saya yang terlalu besar Ya, itu. Ya, bukan iri, Pak. Apa Ya, Bapak? Lihat baik-baik, Pak, itu, Pak. Pak, ini kan kita sudah harusnya menaati peraturan kita kan. Baik, Bu. Ada dalam tertib tidak boleh saling memotong pembicaraan. Apakah Bapak masih mau melanjutkan proses mediasi ini? Oke. Baiklah, kalau seperti ini masalahnya, tidak akan pernah selesai kalau Bapak terus ribut. Jadi lebih baik saat ini kita dengarkan dulu saja penjelasan dari Ibu RT. Silakan Bu, bagaimana? Apakah benar atap Bapak Andi ini melewati batas tanahnya atau tidak, Bu? Memang benar, Bu. Saya mendengar dari warga sekitar kampung Durian Runtuh memang benar bahwa Bapak Andi ini atapnya terlalu menjorong ke jalan sehingga mengganggu fasilitas. Benar melewati batas tanahnya? Iya, benar. Benar. Tapi sepertinya memang benar karena banyak korbannya, Pak. Jadi memang sepertinya yang di sini kalau memang benar melewati batas tanahnya, berarti banyak kendaraan yang jadi korban. Berarti Bapak Andi jelas salah, Pak. Ya, Ibu bisa cek sendiri ke rumah saya. Mana mungkin saya melewati batas rumah saya sendiri, Bu. Tapi yang saya bingungkan kenapa banyak korban ya di sini. Jadi ini tuh melewati batas tanahnya atau tidak? Melewati batas tanahnya. Kalau memang benar begitu, jadi sebenarnya Pak Andi, ada aturannya dalam buku KUH Perdata pada pasal 667.
pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain sehingga tak mempunyai pintu keluar ke jalan atau parit umum berhak menuntut kepada pemilik pekarangan tetangganya supaya memberi jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangganya itu dengan mengganti rugi yang seimbang. Dan Bapak Andi ini bisa digugat atas pasal 1365 karena perbuatan melanggar hukum, yaitu tiap pelanggaran yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi begitu Pak, ada 2 pasal yang menentang perbuatan Pak Andi. Jadi bagaimana pendapat Bapak? Jadi baik Bu, kalau begitu, tapi saya tetap merasa bahwa itu berada di bawah tanah saya sendiri. Tapi kalau saya terus egois seperti ini ya, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Untuk itu saya di sini akan mengalah dan memotong atap saya tersebut agar permasalahan ini sampai di sini tidak diperpanjang kemanapun. Dan saya pun mau meminta maaf kepada Bapak Farijal, Ibu RT dan warga Kampung Durian Runtuh semuanya karena atas keegoisan saya sendiri. Untuk itu saya minta maaf dan saya akan memotong atap saya itu. Sebenarnya sebelumnya apakah ada yang ingin menyampaikan hal lain atau yang ingin menentangnya ada? Cukup. Sebenarnya ada 2 solusi dalam permasalahan ini. Jadi solusi yang pertama, Bapak Farizal dapat menggugat perbuatan Pak Andi kalau Bapak Farizal mau, karena memang kan tadi saya sudah sampaikan melanggar 3 pasal dalam KUH Perdata. Ya, dan yang kedua yaitu Bapak Farizal akan memaafkan tindakan Bapak Andi dan Bapak Andi memotong atapnya dan masalah ini dapat kita selesaikan secara kekeluargaan. Jadi ada 2 solusi. Silakan ingin yang mana? Kalau saya sendiri sih menyarankan solusi yang kedua karena dengan menyelesaikannya secara kekeluargaan kita tidak perlu membuang-buang tenaga, materi, uang di pengadilan, betul? Saya sarankan sih untuk menyelesaikan pilihan yang kedua. Tapi ini tergantung dari apa maunya ini pihak-pihak di sini akan memilih pilihan yang mana. Oh baik Bu, kan saya tadi udah bilang juga kalau saya bersedia memotong sebagian atap saya sendiri gitu, karena saya merasa diri saya egois memang gitu, dan saya meminta kepada Bapak Farijal untuk memaafkan diri saya pribadi dan Ibu RT juga dan warga sekalian Kampung Durian Runtuh. Baik, kepada saudara Bapak Andi, kami pertama saya perwakilan Kampung Durian Runtuh memaafkan Bapak Andi. Ya mau gimana lagi Bu Mediator, kalau misalkan saya menggugat Bapak Andi ya percuma juga, soalnya kan Bapak Andi sudah menyadari, ya sudah memaafkan, sudah meminta maaf juga kepada kami dan mau memotong atapnya tersebut untuk fasilitas umum. Jadi kami berdua mungkin ya memaafkan Bapak Andi. Jadi akan diselesaikan secara kekeluargaan. Ya betul sekali. Mungkin dari Ibu RT ada tambahan sedikit, boleh? Di sini cukup saya selaku Ibu RT memaafkan dengan kekeluargaan. Baiklah, jadi semuanya sudah mensepakati akan menyelesaikan secara kekeluargaan, benar? Karena semuanya sudah mencapai kata sepakat, maka masalah ini kita selesaikan saja. Dan Bapak Andi bersedia untuk memotong atap seng milik Bapak? Ya, saya bersedia, Ibu. Maka pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat bahwa Bapak Andi ini menyetujui untuk merenovasi fasilitas miliknya yang mengganggu kenyamanan warga lain, yaitu memotong atap seng miliknya. Dan Bapak Farizal serta pihak lain juga sudah memaafkan tindakan Bapak Andi. Baiklah, jadi ini ada surat kesepakatan bersama yang sudah saya susun. Silakan para pihak untuk menandatanganinya. Silakan di sebelah sini. Baiklah.
baiklah, maka kasus ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.